Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Bu Silvi. Baik Bu Nanda, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nanda yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu gitu ya. Di hari kemarin sudah melaksanakan janjian untuk kita bisa bertemu hari ini, dan hari ini akan melaksanakan proses supervisi coaching gitu ya, untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nanda laksanakan di hari ini. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, Bu Nanda, tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Silvi ya. Untuk pertanyaannya mungkin karena nanti saya akan mengajak anak-anak untuk berkegiatan membuat suatu kreativitas. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu mengembangkan motorik halus, mengenal bentuk-bentuk, kemudian kebetulan karena temanya tentang binatang dan binatang ternak, maka dikenalkan juga bagian-bagian tubuh binatang gitu, seperti itu. Wah, luar biasa sekali gitu ya, berarti mengenal salah satu binatang ternak. Kalau boleh saya tahu, binatang ternaknya itu ada binatang apa Bu Nanda? Binatang sapi. Oh, binatang sapi. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian yang Bu Nanda akan lakukan itu untuk hari ini seperti apa? Terkait dengan tujuan-tujuannya gitu ya, misalkan contohnya ada mengembangkan keterampilan motorik halus gitu ya, motorik kasar atau hal lainnya seperti apa? Kalau untuk indikator pencapaiannya mungkin lebih kepada anak-anak mengenal kalau misalkan sapi gitu ya, karena berhubung di kelompok B, anak-anak sudah dikenalkan tuh mengenai huruf-huruf gitu ya, bahwasanya sapi itu terdiri dari huruf apa saja gitu. Berarti ada kemampuan literasi yang dikembangkan gitu ya. Nah, selain kemampuan literasi, apakah ada lagi hal yang ingin dikembangkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini? Kalau misalkan untuk hal lain mungkin lebih kepada mengetahui habitat daripada binatang gitu ya. Kemudian manfaat binatangnya, sapi itu adalah binatang ternak yang mungkin dikonsumsi oleh manusia gitu. Apa saja yang bermanfaat daripada sapi, entah itu dagingnya, susunya, kulitnya, sehingga anak-anak mengetahui gitu ya bahwasanya manfaat sapi itu ada apa saja. Oh, Oke, baik. Jadi kalau misalkan saya coba simpulkan gitu ya dari penyampaian Bu Nanda, bahwasanya tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini yaitu mengenal salah satu binatang ternak gitu ya, yaitu adalah sapi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan literasi gitu ya, terkait bagaimana anak-anak bisa membangun kata gitu ya menjadi satu kesatuan, misalkan ada huruf S, ada huruf A, ada huruf T dan juga I gitu ya. Nah, yang terakhir adalah siswa nantinya diharapkan dapat mengetahui bagian-bagian dari sapi itu sendiri, manfaat untuk kehidupan manusia itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, bagaimana kesiapan Bu Nanda dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini gitu ya. Jika dilihat dari kita ukur dari skala 1 sampai 10, berapakah kesiapan Bu Nanda untuk nantinya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa berjalan? Kalau saya insya Allah sih selalu menyiapkan ya Ibu gitu ya, kaitan dengan pembelajaran, karena ada beberapa hal yang mungkin harus dicapai gitu ya. Mungkin saya akan memberikan dari 1 sampai 10 ya Bu. 9 deh. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Bahwasanya berarti sudah siap gitu ya untuk nantinya bisa melaksanakan proses implementasi gitu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang dilaksanakan juga berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya gitu Bu Nanda, terkait dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bu Nanda sendiri gitu ya. Apa kekuatan yang Bu Nanda miliki supaya nantinya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dapat tercapai? Kekuatannya mungkin daripada pengendalian kelas. Oh, luar biasa Ya, karena memang anak-anak itu kan jika kita tidak mampu mengendalikan kelas, mungkin saja bisa dialihkan oleh hal-hal lain gitu ya. Walaupun memang kadang kita juga sendiri bisa mengajak anak-anak untuk misalkan mengalihkan supaya bisa fokus kepada kita gitu.
Wah, luar biasa sekali ya pengendalian kelas yang mungkin itu tidak semua orang juga bisa lakukan gitu ya. Tetapi ini menjadi kekuatan Bu Nanda yang mudah-mudahan nanti gitu ya saat Bu Nanda mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan bisa tercapai dengan baik juga gitu ya, sesuai dengan apa yang Bu Nanda harapkan gitu ya. Nah, ketika proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan gitu ya, menurut Bu Nanda apakah kemungkinan akan ada hambatan-hambatan yang akan dilakukan, akan didapatkan gitu ya, misalkan contohnya hambatannya itu bisa dari diri sendiri ataukah dari siswa atau seperti apa gitu. Mungkin kalau dari hal-hal hambatan sih Ibu, karena mungkin kita tidak tahu ya mengetahui kondisi anak itu akan seperti apa setiap harinya, bisa jadi ada saja gitu. Nah, maka kenapa kekuatan dari pengendalian kelas, melihat dari karakter anaknya gitu ya, sehingga ketika kita sudah tahu dan sudah tahu juga bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada setiap harinya karena kita tidak tahu kondisi anak setiap harinya. Nah, seandainya nih misalkan ternyata memang betul gitu ya ada hambatan yang dilaksanakan gitu ya, misalkan contohnya ternyata ada salah satu siswa yang belum mau mengikuti kegiatan gitu ya, atau misalkan ternyata satu siswa ini agak sulit nih untuk kita arahkan, kira-kira solusi apa nih yang nantinya Bu Nanda bisa lakukan gitu agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar? Kalau untuk mengikuti kegiatan mungkin ya Ibu, jadi sebetulnya untuk mengikuti kegiatan memang anak-anak tidak diharuskan untuk ikut serta jika memang masih belum menginginkan mungkin ya, tapi tidak juga untuk berpisah dengan temannya, tetap mengikuti, hanya saja mungkin melihat terlebih dahulu gitu ya. Nanti setelah itu ketika anak-anak mengerjakan, mungkin saya akan menghampiri anak tersebut untuk bisa membujuk lagi supaya bisa ikut berkegiatan. Jika dirasa belum mau, ya tidak dipaksakan begitu. Berarti untuk solusinya adalah pendampingan individu dan juga pemberian motivasi gitu ya, supaya nantinya anak bisa mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya strategi apa yang akan Bu Nanda lakukan dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya? Misalkan contohnya akan bercerita terlebih dahulu atau seperti apa dan lain sebagainya bagaimana? Karena di hari ini adalah binatang ternak ya Ibu, jadi saya bercerita terlebih dahulu mengenai ciptaan-ciptaan Allah, karena mungkin binatang ternak itu bagian daripada makhluk ciptaan Allah gitu ya. Kemudian juga tadi setelah bercerita memperlihatkan sebuah gambar gitu ya dari apa yang sudah diceritakan gitu ya. Kemudian ada interaksi dengan anak gitu ya, memberikan pertanyaan gitu, apakah misalkan anak-anak sudah tahu ini binatang apa gitu ya, ada yang tahu bunyinya seperti apa ya biasanya binatang ini gitu ya, dan seperti apa. Kira-kira untuk durasinya atau jangka waktu yang akan dilaksanakan itu berapa lama nih Bu Nanda? Kalau untuk durasi secara keseluruhan mungkin karena dibagi menjadi dua kelompok, sekitar kurang lebih 25 menit. 25 menit, 5 menitnya ada sapa dulu gitu ya. Setelah itu baru bercerita, kemudian berkegiatan. Oke, baik. 25 menit secara keseluruhan gitu ya untuk proses kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Nanda sampaikan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu, apa ukuran keberhasilan dari proses kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan gitu? Kalau ukurannya mungkin lebih kepada anak-anak mengetahui manfaat daripada binatang ternak sapi itu tersebut gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa dari cerita-cerita anak gitu ya, mengenai pengalamannya, bahwasanya betul gitu ya, pernah melihat kebermanfaat sapi itu apa gitu ya, pernah memakan daging sapi gitu. Berarti anak paham gitu ya terkait dengan manfaat terus ciptaan dari sapi itu sendiri gitu ya, manfaat yang nantinya diharapkan dan juga baik itu yang diharapkan oleh guru gitu ya maupun pengembangan pengetahuan dari anak itu sendiri mungkin yang nantinya bisa meningkat gitu ya Bu Nanda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya, bagaimana komitmen Bu Nanda untuk menjalankan rencana yang akan dilaksanakan terkait dengan proses pembelajaran ini gitu? Komitmennya seperti apa? Komitmennya mungkin dari persiapan ya Ibu, jadi lebih kepada ketika berencana berarti ada yang harus dipersiapkan, itu baik daripada
administrasian gitu yang memang disiapkan, kemudian bahan dan alat juga yang memang disiapkan. Jadi komitmennya harus semuanya siap. Berarti harus siap gitu ya, mempersiapkan segala hal, baik dari diri sendiri, Ya, gitu ya, betul. apa perencanaan, kemudian media yang akan digunakan dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan, gitu ya, menurut Bu Nanda sendiri, apakah ada pihak-pihak yang terlibat gitu supaya kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar? Pihak-pihak terlibat. Ya. Kalau misalkan sejauh ini mungkin ketika tadi ya misalkan daripada penanganan anak gitu ya Ibu, kalaupun misalkan tadi pendekatannya ibu-ibu, karena tadi kan ada kondisi-kondisi yang tidak diketahui, mungkin saja bisa meminta bantuan gitu ya kepada ibu guru yang lain yang kalau misalkan memang anaknya benar-benar tidak kondusif dan mempengaruhi kepada teman yang lain. Oke, Bu Nanda, sejauh ini sudah banyak sekali gitu ya yang Bu Nanda ceritakan gitu ya terkait dengan tujuan kegiatan pembelajaran hari ini gitu ya, seperti apa gitu, rencana-rencana ke depan gitu ya, seperti apa gitu, dan yang dapat digarisbawahi gitu ya bahwasannya persiapan Bu Nanda untuk melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilakukan jika diskalakan itu adalah skalanya nilai 9 gitu ya, yang sangat luar biasa sekali. Berarti kita bisa menilai diri kita bahwasannya kita memang benar-benar siap gitu ya untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya setelah hari ini mungkin nanti setelah wawancara hari ini, nanti setelah ini saya akan mencoba untuk memasuki ruangan kelas Bu Nanda gitu ya untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Dan menurut Bu Nanda sendiri gitu ya, harapan dari proses kegiatan coaching diskusi kita hari ini, harapan untuk kedepannya seperti apa gitu Bu Nanda? Harapannya mungkin bisa lebih mengetahui lagi gitu ya bahwasanya memang benar-benar tidak dalam kondisi apapun kita memang harus siap gitu ya sebagai guru, yang mana daripada kita menyampaikan kepada anak itu memang harus serba siap. Jika tidak hanya ketika ada apa saja, mungkin ada momen-momen apa saja, tapi memang setiap harinya kita memang harus siap gitu. Oke, jadi harapannya itu menjadikan diri kita yang harus segala siap dalam segala tantangan yang ada gitu ya setelah kegiatan coaching hari ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya gitu ya, terutama untuk di hari ini Bu Nanda bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik gitu ya bersama dengan siswa-siswa di kelasnya, dan insya Allah setelah selesai melaksanakan kegiatan supervisi ini, nanti kita akan bertemu kembali gitu ya untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah Bu Nanda lakukan di dalam kelas gitu ya. Baik, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nanda untuk segala kesempatannya gitu ya, dan sudah tidak sabar nih untuk bisa kembali bertemu Bu Nanda di lain kesempatan, terutama setelah kegiatan mengajar di dalam kelas gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sylvia selaku Direktur kelas 11 dan juga Sejawat Ibu Nanda yang sudah melakukan proses observasi di kelas. Di proses kali ini salah kembali kita akan melaksanakan proses coaching pasca observasi proses pembelajaran itu ketika di kelas yang dilihat oleh Ibu Sylvia. Untuk selanjutnya untuk proses coaching pasca observasi silakan saya serahkan kepada Ibu Sylvia. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fadila gitu ya, yang hari ini telah hadir pada kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Nanda, kita akan melaksanakan proses kegiatan coaching gitu ya. Nah, sebelumnya di beberapa hari yang lalu gitu ya, saya sudah pernah melaksanakan coaching bersama Bu Nanda dalam proses sebelum pembelajaran gitu ya, yang mana di hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching kembali gitu ya setelah kegiatan supervisi telah dilaksanakan gitu ya ketika Bu Nanda mengajar di kelas gitu. Nah, untuk yang pertama gitu ya Bu Nanda, sebelumnya Bu Nanda menyampaikan bahwasannya
dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan itu gitu ya adalah yang pertama mengenalkan literasi gitu ya, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan motorik gitu ya, motorik halus, yaitu mengembangkan kreativitas. Nah, menurut Gunanda sendiri, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah tercapai? Baik, kalau ditanyakan sudah tercapai, menurut saya sudah tercapai ya, karena dari langkah kedua sudah dapat diberikan. Nah, Gunanda menyampaikan bahwasannya tujuannya sudah tercapai. Nah, hal-hal yang Gunanda amati itu seperti apa? Untuk hal-hal kepercayaannya mungkin anak mengetahui gitu ya, seperti anak kemarin kan mengajarkan terkait dengan binatang ternak sapi gitu ya, mengetahui kata samping terdiri dari huruf apa saja. Dari situ anak-anak sudah mengetahui gitu ya huruf-hurufnya gitu ya, mulai dari huruf S, huruf A, huruf T, dan Oke, baik. Alhamdulillah jika sudah tercapai gitu ya. Kemudian saya juga melihat gitu ya dari proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, ternyata anak-anak sangat antusias sekali gitu ya dengan kegiatan yang sudah Gunanda persiapkan gitu ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Mungkin hal ini terjadi karena sebelumnya Gunanda menyampaikan juga bahwasannya kekuatan yang Gunanda miliki gitu ya, yaitu adalah manajemen kelas gitu, sehingga proses kegiatan yang dilaksanakan itu dapat dilakukan. Dan terkait dengan manajemen kelas ini gitu ya, apakah Gunanda bisa ceritakan gitu ya terkait dengan sebelumnya kekuatan Gunanda itu terkait dengan manajemen kelas? Apakah manajemen kelas yang Gunanda sudah miliki, kemampuan manajemen kelas yang Gunanda sudah miliki pada saat proses kegiatan pembelajaran tadi gitu ya, mengenal binatang ternak ini, apakah sudah sangat bisa terimplementasi atau misalkan menimbulkan kesulitan dan lain sebagainya, itu seperti apa? kalau untuk dari kemarin ya kaitan dengan menurutnya saya melihat sudah berjalan. Kemudian kalau misalkan hambatan yang mungkin dari kondisi anak mungkin ya ibu gitu ya, karena kan kita tidak mengetahui kondisi anak setiap harinya gitu ya, sehingga mungkin ada satu atau dua anak yang masih kurang fokus gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan dialihkan dengan melalui bercerita gitu, tanya jawab, anak-anak bisa mengikuti. Oke, baik. Jadi bisa mengikuti meskipun memang ada kondisi kelas gitu ya, yang mana kurang sesuai gitu ya, karena memang ini tidak bisa kita persepsikan atau kita atur gitu ya, karena itu natural alamiah anak gitu ya untuk melakukan proses kegiatannya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, Gunanda dari skala 1 sampai 10 gitu ya, menurut Gunanda sendiri dari proses kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan itu ketercapaiannya berapa? Untuk secara keseluruhan saya menilainya itu mungkin dari 9/10. Oh, ada Bahkan 9/10. Oke, baik. Menilai diri kita berarti ya 9/10. Nah, menurut Gunanda sendiri, kenapa pada akhirnya Gunanda bisa menyampaikan nilainya itu ada di 9? Yang pertama karena saya menempuh gitu ya daripada persiapan-persiapan yang akan diajarkan kepadanya, dimulai daripada menyiapkan administrasi, kemudian menyiapkan strategi bagaimana di kelas, dan penyampaian anak mengenai tema tersebut itu seperti apa gitu Pak. Oke, baik, luar biasa sekali gitu ya Gunanda terkait dengan pencapaian ini. Nah, kemudian menurut Gunanda sendiri gitu ya, tadi disampaikan 9/10. Berarti satu nilai lagi hal apa yang nantinya perlu dikembangkan atau perlu dioptimalkan dari diri Gunanda sendiri? Kalau satu nilainya lagi mungkin daripada ke istiqomahan saya gitu ya dalam memberikan manajemen kelas yang terus menerus gitu ya, sehingga ketika ada anak yang mungkin ada penghambatan mungkin bisa menangani sesuai dengan apa yang seperti biasanya. Bagus sekali gitu ya, berarti belajar memaksimalkan diri gitu ya, terkait dengan hal yang nantinya dapat dilakukan oleh Gunanda supaya di hari-hari kemudian mungkin nantinya bisa lebih optimal dan Gunanda bisa maksimal juga gitu ya dalam menerapkan proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya gitu ya Gunanda, kira-kira untuk
kedepannya gitu ya, dari tadi kita sudah mengetahui gitu ya, kelebihan Bunanda dalam manajemen kelas. Pada akhirnya anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Namun memang ada hal yang perlu dioptimalkan juga gitu ya dari diri Bunanda. Nah, menurut Bunanda sendiri, langkah apa yang nantinya ke depan gitu ya yang bisa Bunanda lakukan agar semuanya bisa berjalan dengan optimal? Sejauh ini mungkin kalau untuk tahapan mempersiapkan itu sudah dilakukan ya Ibu gitu ya. Mungkin tadi daripada keistimewaan saya gitu ya, dalam kan kalau manajemen kelas itu mungkin kita memberikan aturan juga kepada anak gitu ya untuk bisa diterapkan gitu ya setiap berkegiatan, sehingga ketika setiap kegiatan itu aturannya tidak berubah-ubah gitu ya, sebagaimana yang di sekolah itu kan menerapkan aturan Montessori gitu ya, sehingga itu yang harus selalu senantiasa diterapkan. Itu sih mungkin mungkin penerapan saya yang memang aturannya yang harus sama gitu ya di setiap alur pembelajaran. Oke, baik, berarti dari komitmen apa namanya, jadi ketika misalkan terkait dengan hal itu gitu ya, dari kebiasaan yang nantinya bisa dilakukan secara berulang mungkin ya terkait itu. Nah, untuk menjaga gitu ya komitmen Bunanda gitu, supaya apa yang Bunanda harapkan gitu ya, kemudian kekurangan yang ada di dalam diri Bunanda nantinya bisa berjalan dengan optimal gitu ya, komitmen apa yang nantinya Bunanda bisa lakukan? Komitmennya mungkin setiap setelah pembelajaran mungkin saya biasanya itu mengingat kembali gitu ya proses pembelajaran yang sudah dilakukan seperti apa, kemudian kondisi anak itu bagaimana gitu ya ketika itu, sehingga saya mencatat gitu ya apa-apa yang mungkin terjadi daripada anak dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya, sehingga komitmen saya melengkapi kekurangan atau misalkan ada hal yang mungkin perlu dioptimalkan di setiap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Itu selalu menambahkan lagi gitu ya, berusaha lagi mencoba ini gitu ya untuk beberapa anak yang mungkin tadi ya tidak diketahui kondisinya seperti apa. Baik, luar biasa sekali gitu ya Bunanda terkait dengan apa yang Bunanda sampaikan hari ini gitu ya. Jadi jika saya simpulkan ya, terkait dengan pertemuan hari ini, bahwasannya dari kegiatan praktek sebelumnya, kemudian kegiatan supervisi, hingga akhirnya pada kegiatan coaching hari ini gitu ya, saya dapat simpulkan bahwasannya Bunanda telah berupaya gitu ya semaksimal mungkin dalam melaksanakan proses pembelajaran, hingga pada akhirnya tujuan pembelajaran yang Bunanda harapkan itu dapat tercapai gitu ya dengan sangat baik. Hanya saja memang ada satu hal yang memang perlu dioptimalkan dari dalam diri Bunanda gitu ya, terkait dengan manajemen kelas ini supaya nantinya bisa berjalan dengan lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan komitmen yang Bunanda sampaikan tadi bisa terus Bunanda jaga gitu ya, supaya nantinya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik secara optimal. Itu saja Bunanda, terima kasih banyak untuk hari ini dan kesediaan Bunanda untuk melaksanakan kegiatan coaching, kemudian supervisi dan pasca supervisi gitu ya, untuk kita bisa mengetahui potensi diri Bunanda seperti apa. Sama-sama. Nah, baik, terima kasih untuk Bu Silvi dan Bu Bunanda yang telah melakukan coaching dimulai dari observasi lagi. Nah, setelah proses coaching ini bisa menambah kemampuan Bu Silvi maupun Bunanda dalam proses pembelajaran. Sekian yang dari saya, sekali terima kasih dan mohon maaf jika kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.